Kalau saya ingin berpolitik pragmatis, dari dulu sudah selesai. Saya tidak mesti harus berhadapan dengan arus besar, dengan tuduhan-tuduhan yang bersifat sentimen agama. Apa susahnya bagi saya setiap hari pakai peci, pakai baju koko, walaupun bajunya buatan Cina, walaupun kainnya dari Cina, walaupun dijahitnya dari Cina, tetap itu dianggap baju yang paling Islami. Ini kan orientasi berpikir politik yang harus segera dibenahi. Banyak politisi yang hanya ingin menang, tetapi cara menangnya mempragmatiskan seluruh tindakan. Tapi bagi saya seorang politisi ideolog bukan hanya persoalan menang, tapi merubah cara berpikir politik publik yang kuat itu. Saya ingin menang dipilih orang-orang yang punya kesadaran. Nah, apa sih sebenarnya terjadi dalam diri kita ini? Yang terjadi adalah saya ingin meyakinkan pada publik Nusantara, pada publik Indonesia, bahwa orang Sunda itu memiliki leluhur cerdas, memiliki leluhur yang adiluhung, memiliki leluhur yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Dan orang Sunda itu memiliki tanah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Ini gedung, saya tanya, ini dibangun tahun berapa Pak Is? Kata Pak Is, tahun 1920. Saya bilang, tahun 1920-an Belanda membangun sebuah gedung yang begitu kokoh dan indah di kota Bandung. Dari mana Belanda dapat duit? Dari perkebunan teh, dari perkebunan karet, dari perkebunan kina. Belanda mampu membangun gedung yang indah di kota Bandung pada bukan zamannya, hanya dari hasil perkebunan teh, karet, kina. Kenapa Belanda berhasil membangun itu dan mengumpulkan uang itu padahal dia adalah seorang penjajah? Karena Belanda memuliakan tanah di Indonesia. Seluruh hamparan tanah itu dia buat dalam landscape yang indah. Ini untuk kebun karet, ini untuk kebun teh, ini untuk kina. Dan itu disebutnya adalah sebagai sabuk hijau. Untuk apa? Menjaga kawasan hutan. Yang hutan itu dalam prinsip orang Sunda ada leuweung tutupan, ada leuweung titipan, ada leuweung awisan, ada leuweung garapan. Ada 4 ini. Seluruh rumusan itu dibuat dalam kerangka pembangunan yang luar biasa. Bagaimana Belanda membangun jalan dengan berkelok indah. Bagaimana Belanda menata perkebunan teh dalam kelok jalan yang indah. Dari mulai Subang Ciater, ala Puncak, ala Ciwidey yang hari ini kita menikmati menjadi bagian kepariwisataan kita. Tetapi apa yang ada dalam diri kita sebagai menjalankan pembangunan? Seluruh keindahan yang diwariskan kolonial yang konon dia penjajah itu dihancur leburkan oleh cara berpikir kita yang pragmatis dan tidak ngerti landscape, tidak ngerti leluhur, tidak ngerti bagaimana tanah itu dimuliakan, bahwa orang yang memuliakan tanahnya, orang yang memuliakan airnya, orang yang memuliakan cahaya mataharinya, sesungguhnya dia bersujud pada Allah. Itu yang ribut di mana-mana. Saya katakan dari sisi teologi, saya berserah diri pada Allah. Saya ngomong adalah berserah secara batin, artinya roh saya. Tetapi ketika saya berserah Bapa secara batiniah, yang menikmati kebahagiaan batiniah itu cuma diri saya sendiri. Yang menikmati penyerahan itu hanya diri saya sendiri. Yang mendapat manfaat hanya diri saya sendiri. Tetapi sebagai Muslim, saya harus memberikan manfaat bagi banyak orang. Bagaimana teologi penyerahan diri pada Allah itu? Kan Allah itu kita berserah. Ketika kita berserah pada Allah, maka kita harus berserah pada apa? Pada hukum Allah. Ketika kita berserah pada hukum Allah mana yang tidak ada tafsirnya? Hukum Allah yang tidak ada tafsirnya, yang tidak melahirkan mazhab, yang tidak melahirkan golongan, yang tidak melahirkan kelompok, itu satu, yaitu hukum alam. Hukum alam itu tidak perlu ditafsirkan. Air turun dari dataran tinggi ke dataran rendah. Udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Setiap orang yang melempar ke atas maka dia jatuh ke bawah. Musimnya diatur. Maka kalau sudah seperti itu, maka dalam perspektif saya,
Berserah diri pada Allah itu artinya bahwa saya harus berserah diri pada hukumnya Allah. Ketika saya jadi gubernur, maka saya harus membangun berdasarkan kaidah yang berserah diri pada hukum Allah. Ketika saya jadi gubernur, ketika saya berserah diri pada hukum Allah, maka arsitektur bangunan di kaki gunung harus arsitektur bangunan didasarkan pada hukumnya gunung. Arsitektur bangunan di daerah pantai, maka arsitekturnya harus didasarkan pada daerah pantai. Arsitektur bangunan di daerah tengah, maka arsitekturnya berdasarkan pada daerah tengah. Maka aliran air harus mengikuti hukum Allah, aliran jalan harus mengikuti hukum Allah, menanam pohon harus mengikuti hukum Allah. Tidak boleh bertentangan. Apa yang terjadi di negeri ini hari ini adalah orang tiap hari bicara beriman pada Allah, berserah pada Allah, tapi membangunnya bertentangan dengan hukum Allah. Karena berbangunnya bertentangan dengan Allah, maka apa yang terjadi? Ketika bencana, terjadilah bencana besar, kematian tak dapat dihitung. Orang Jepang itu ketika bencana hanya sedikit meninggal. Benar, orang Jepang tidak Islam, tetapi orang Jepang taat pada hukumnya Allah. Kita memang beriman pada Allah. Gunung dilarung, tanah dirumpak. Anda beriman pada Allah. Gunung-gunung Anda cabutin batunya, Anda cabutin pohonnya. Bencana di mana-mana. Di mana letak berimannya? Itu budakan saya sebenarnya. Maka kita harus mulai. Maka di situ saya berkata, leluhur saya itu leluhur yang mulia, yang sudah menerapkan hukum dalam kehidupannya dan mengamanatinya. Kata dia, tata ruang yang baik itu adalah tata ruang. Gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebah kudu sawah. Tata ruang. Itu ilmu tata ruang. Gunung-gunung kudu awian. Kenapa kudu awian? Karena dalam ilmu ekosistem, bambu adalah induknya dari ekosistem. Karena apa? Bambu itu daunnya bisa menangkap partikel debu karena asap, sehingga polusi bisa diselesaikan dengan pohon bambu. Bambu itu kemudian akar-akarnya begitu banyak dan berantai seperti tidak pernah berhenti. Dia mengekang kuat seluruh tanahnya. Dan bambu itu ketika dipotong dia tumbuh lagi yang baru. Dan bambu itu dijaga oleh ular bernama King Cobra. King Cobra itu pasti ada di rumpun bambu. Karena apa? Karena rumpun bambu itu adalah pusat ekosistem. Bukankah ekosistem itu hukumnya Allah? Bukankah orang-orang kiai yang tinggi mengatakan, orai tasbih ke Allah, sirem tasbih ke Allah, kuda tasbih ke Allah, laut tasbih ke Allah, sadayana jadi nudirina la ilaha illallah. Ketika kita merusak ekosistem mereka, sesungguhnya kita sedang memperak-pendahkan mereka, makhluk-makhluk Allah yang sedang bertasbih dan berzikir. Pemahaman itulah yang saya miliki selama ini. Nah, karena kerangka itulah akan melahirkan apa ini konsep pembangunan? Akan melahirkan konsep pembangunan yang kata kaidah Sunda disebutnya ciri sabumi, cara sadesa, jawadah tutung giritna, sacarana lain tepak sejen igel. Maka ciri sabumi ada kalimatnya sa, karena kalimatnya sa itu adalah kalimat persenyawaan, kalimat penyatuan. Maka dalam kaidah Islam itu, ini ketua Partai Gelora tahu, Tuhan itu kadang berkata kami dan kadang berkata aku. Maka ada tunggal, ada jamak. Ketika ada tunggal, ada jamak, maka orang Sunda itu sudah bertauhid. Bagaimana tauhidnya orang Sunda? Ciri sabumi, artinya apa? Antara bumi yang terdiri dari ragam ekosistem dan kehidupan, dan banyak kehidupan di situ. Manusia yang bercirinya bersatu atau bersenyawa. Kalau sudah bersenyawa berarti manunggal. Kalau sudah manunggal hukumnya ada 3. Ayah makhluk, ayah pangesi makhluk, ayah nunggusikan makhluk. Kalau sudah seperti itu apa? Maka kata orang Sunda, papat kalimat tunggal, panon mata na awas, celik na ngadan, irung na ngangse, letah na ngucap, tunggal na dimu rasa nu sampurna kumaha nu Islam jeung urang Sunda.
Nu celik putih cak heran cak bulan 14 jalan gede sasapuan tegedeg temaluk. Dari dalam perspektif agama bagi orang Sunda adalah orang yang beragama paling baik adalah orang yang bersih hati. Karena orang yang bersih hatinya maka hidupnya tidak pernah punya ini penyakit yang paling jelek. Sirik, bidik, jahil, paniaya, iren, pangasten, dulu pak rumpak, kekaupan, kepayaan, keket meneh, kene cap jahe meneh keket. Jadi dia orang korek. Jadi orang Sunda itu nu korek asal musyrik. Jadi orang musyrik kata orang Sunda itu nu korek. Kenapa korek? Mana nangis pangeran kaduit lain tahu. Korek. Kunaon teu dipikeun bising miskin. Kunaon bising teu kagantian. Geuning kalimat bising itu kalimat takut. Kalau kalimat takut kalimat tidak punya keyakinan. Perspektif. Nah, karena konsepsinya itu maka karena itulah maka orang yang beragama ada kata orang Sunda adalah orang yang bagaimana nulungkan butuh, nalangkan susah, nganturkan sieun, nyaangan kanu poe. Sederhana. Nah, untuk itu saya punya ukuran. Bagaimana ukurannya? Siapakah orang yang dalam riset itu yang hidupnya tentrem ayem? Ternyata berdasarkan riset, orang yang hidupnya tentrem ayem tidak ada kejahatan, orangnya cager-bager bener pinter singer, raksa reuneuh saigel sabukut sapean, malah didapat di kampung-kampung adat yang tidak mendeklar diri sebagai orang yang paling beragama. Sandangnya cukup, panganan cukup, jelemanan teu parasehat, tentrem ayem, nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Nah, kalau seperti itu studi tentang pembangunan Sunda kemana? Geus teu kudu ka luar negeri mal aya sih da ini. Ya sudah aja studinya ke kampung adat. Ya udah ke kampung adat, orang tanyakan ke kampung adat, aya di tempat bapak sok aya merkosa? Teu aya. Aya di tempat bapak sok aya memaling? Teu aya. Di tempat bapak aya nu kalaparan? Teu aya. Di tempat bapak aya nu pasehat? Teu aya. Di tempat bapak aya nu silih omongkeun? Teu aya. Nya lamun teu aya diajar kunaon jadi teu aya. Pasti dijelaskeun. Nu penting mah pamimpinna adil ka rakyatna, ulah ngaleungit batas, ulah leuwih teuing. Da hirup mah geus aya ukuranana. Nu potong mantong disambung, nu panjang mantong diteuteut. Ini kan perspektif. Apakah perspektif ini adalah negara terbelakang? Tidak. Inilah yang disebut dengan pembangunan yang berkelanjutan yang orang barat menyebutnya go green. Ekonomi hijau. Jadi ekonomi hijau dulu diributkan aja nanti ekonomi karbon aing irong. Lamun ekonomi karbon aing mantake aing mau diajar kasia, aing mah diajar ka karuwon aing sorangan. Nu babari kumaha diajarna? Kan aya dua diajarna. Hiji diajar maca, da kuring pernah jadi mahasiswa, pernah jadi ketua cabang HMI, maca buku aneus. Ari ayeuna kumaha nya tapakur. Ai tapakurna kumaha? Nya tapakurna unggal poe. Lamun urang aya ngarti jalma nu ripuh, nu susah, unggal poe kudu amrok jeung jelema susah. Meh diri maneh syukuran ngarasa maneh leuwih alus leuwih ruh tibatan maneh. Dadakan 5 tahunan jadi baker teu aing. Eta baheula lagi kitu tah nya urang Purwakarta. Nya aing mah kitu aing teh jadi ripo aing teh kudu make ajudan kan bangga bagi aing. Anto dipangmukakeun aing siga nu lumpuh dipangmukeun. Gitu kan cikeuna di ajudan entong. Urang nu biasa ki aing mah teu borangan jeung sorangan ge wani. Nah, ieu kudu dibenerkeun ke pemimpinan Sunda teh, ke pemimpinan Siliwangi teh. Ai pemimpinan Siliwangi teh ke pemimpinan Nyiliwangi. Ai ke pemimpinan Nyiliwangi teh pemimpinan nu ngahiji jeung gelebuk batuna kan cebur cairna, gelebuk anginna, sehat sagarana di dinya. Kan eta perspektifna, perspektif keislaman kuring mah eta. Nah eta keislaman yang dianggap Islam nyampe bae. Kan ke ulah dibalik, ulah terus-terusan jelema nu ngamalkeun amal sosial disebutkeun musyrik. Aya jelema anu teu nyaah ka mana, anu hirupna belagu, nu sombong, nu awujung tatangga, karek gedung disebutkeun Islam, rusak agama. Anda tidak rusak itu agama. Mungkin di jelema bedegong disebutkan
beriman, berislam. Jelema bagel lain Islam, muslim, kafir. Lain Asia teh bahaya. Pernah nggak orang Katolik mengkafirkan pejabatnya? Nggak pernah. Pernah nggak orang Protestan mengkafirkan, dianggap kafir tidak sesuai dengan ajaran Protestannya? Tidak pernah keluar dari mereka. Justru keluar dari mulut orang Islam inilah yang suka memusyrik-musyrikan, mengkafir-kafirkan sesama muslim demi manehna. Padahal dari sisi perspektif mazhab kan nggak boleh juga. Bang saya mah NU. Jadi mungkin anu kudu ngangkuman PBNU. Ulah dihukuman ku mazhab. Saya gitu orang mas. Pan ormas di mana teh beda urang mah. Ya gitu nggak bisa dong. Ya kan? NU ya dihukuminya oleh PBNU. Kalau yang Persis oleh pimpinan Persis, yang Muhammadiyah pimpinan Muhammadiyah, yang Al-Irsyad oleh Al-Irsyad, PUI, ulah ormas aja nih hakiman beranu NU. Nggak bisa tuh. Sudutnya berbeda, cara melihatnya berbeda. Kenapa? Yang berikutnya adalah otoritas. Otoritasnya apa? Otoritasnya adalah atas dasar otoritas apa kita bisa menghakimi seseorang yang bersifat kaidah. Kan tidak ada otoritas. Kan tidak ada. Orang tidak punya diberi otoritas untuk menghakimi. Ini penting diluruskan. Untuk apa? Agar negeri ini orang bekerja melaksanakan sesuai dengan fungsi dirinya masing-masing. Gitu. Dan perspektifnya menjadi berbeda. Kenapa? Kulantaran beda mazhab politikna, beda organisasi politikna, gampang dihajarna. Kan sama mazhab kan cari cimbai. Anu sama mazhab, anu sagolongan mah cari cing. Coba mun aing salah ngomong, baru ribut tuh ya. Sagolongan mah cari cing aja penting. Nah itu hukum itu harus berlaku adil. Kata Nabi Muhammad, andai kata pun ini adalah tangan anaknya yang mencuri, maka saya paling pertama memotongnya. Ulah dibalik sih mah baturan cantang dosa langis dihukuman, baturan diantep, baturan iya. Enggak boleh. Inilah keadilan. Nah, kemudian ketika saya ditanya apa yang mesti dilakukan di Jawa Barat, jelas saya sudah punya ide original. Bagaimana? Jawa Barat itu apa sih problemnya? Jawa Barat itu satu, problemnya adalah sumber daya manusia. Problem sumber daya manusia apa di Jawa Barat? Jangan selalu beranggapan pembangunan yang dulu berhasil harus disempurnakan. Kenapa? Indeksnya masih rendah, angka lamanya sekolah rendah. Ini Jawa Barat. Nah, kalau seperti itu berarti satu, pendidikannya harus diperbarui. Bagaimana pendidikan? Ada dua yang harus diperbarui. Pertama adalah infrastruktur pendidikannya, sekolahnya, gurunya, kurikulumnya yang harus terbangun di seluruh daerah Jawa Barat, mulai SD, SMP, dan SMA dan SMK. Itu harus merata sehingga tidak ada lagi orang rebutan masuk kelas. Kenapa? Karena ruang kelas, guru kelas, meja kelas, sistem di kelas tanggung jawab negara. Maka Anda bisa dilihat apakah ini cerita? Tidak. Cek ketika saya jadi bupati. Ketika saya jadi bupati, tidak ada toleransi anak lulusan SD tidak masuk SMP. Saya berimajinasi, Pak. Sekolah yang jauh, saya bikin SD 9 tahun. Saya pernah bangun satu sekolah untuk hanya 5 orang murid di daerah terpencil. Sekolah dibangun hanya untuk melayani 5 orang murid. Ketika ditanya, Kang Dede ngapain bangun sekolah hanya untuk 5 orang murid? Negara bertanggung jawab terhadap 5 orang murid itu. Dalam semalam ketika saya ditanya, yang dari SMP, SD masuk ke SMP, ini ketampung tidak? Pak, masih kurang 1.200 orang. Berarti bagi berapa orang? 30 Pak. Berapa kelas kurang? 40 kelas Pak. Malam itu saya bikin 4 SMP. Saya bikin SK, 4 SMP. Sekolahnya di mana? Tuh, yayasan-yayasan yang kosong pakai, kita kontrak oleh pemerintah. Duitnya di mana? Pakai duit AIN dulu. Setelah itu saya cek lagi, tingkat penerimaan di SMA belum Pak, belum keterima. Maka saya waktu itu dalam semalam bikin 17 SMA. Bikin kelas, yang satu pakai kantor batu. Saya ingat betul, saya bikin STM di Purwakarta. Itu menggunakan kantor balai latihan kerja dinas tenaga kerja. Semalam, mulai depan sekolah di situ, bikin STM baru.
Saya itu orang yang tidak pernah berhenti berimajinasi dan berani merisau. Ukurannya apa? Ini bangga jadi ketua organisasi, bisa nyen seminar, asal nyen proposal, bisa nyen pelatihan. Nanya jadi bupati, jadi gubernur, bisa tinggal noel langkah. Dan ketika penyerahan kewenangan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten ke provinsi, itu Purwakarta paling banyak, pada penduduknya sedikit. Nah, ini pertama. Yang kedua adalah harus bisa baca masa depan, link and match. Bagaimana link and match? Saya sudah rumuskan, saya mau bikin SMK Jawa Barat Istimewa. Bagaimana? Saya mau bikin sekolah, kenapa? Lingkungan rumah itu sudah buruk di Jawa Barat. Ogohan, ayat memotoran, HHP-an, bobogohan, reneng. Ini jadi kok. Ngapain ditutup-tutupin? Bagaimana membentuk manusia, engineer berkarakter itu nggak bisa begitu. Pak Prabowo berhasil dengan Taruna Nusantara. Pak Prabowo bikin Unhan. Bapak lulusan akademi militer. Kenapa Bapak berhasil dipindahkan Nyekolok? Anak jenderal lalu gebuk. Saya nanti mau bikin itu. Saya bikin 10 SMK unggulan dengan daya tampung 1.000 orang. Dan semuanya harus tinggal di asrama. Kenapa saya lakukan itu? Kalah Pak sumber daya sama kelas menengah. Orang-orang punya duit, boarding school Pak. Jutaan Pak, itu anak kelas menengah Pak. Orang miskin mau sekolah di mana Pak? Kalau sistemnya begini, di rumahnya udah buruk sistemnya. LPG, mayat nganjuk, motor nganjuk. Sistem di keluarga kita sudah buruk untuk membentuk karakter manusia. Lingkungan kampung sudah buruk untuk membentuk karakter manusia. Kenapa? Ekosistemnya sudah rusak. Siapa yang merusak? Kebijakan Pak. Dulu di kampung ngalah suluh diganti ke LPG, Pak, anak-anak nganggur. Sawah nggak ada lagi domba hari ini Pak, tapi daging begini Pak, impor terus-terusan. Maka saya nanti nggak bisa, saya akan rekrut dalam setiap tahun 10.000 orang anak Jawa Barat di berbagai daerah yang punya IQ tinggi. Saya akan didik mereka dari mulai cara tidur, cara bangun, cara makan, cara pakai kaos kaki, cara pakai sepatu, cara ngikat sepatu, cara pakai das kemeja, cara pakai dasi, cara pakai sabuk, cara jalan, cara berucap, cara sikap, apapun harus dibentuk dengan baik. Baru kita akan menjadi generasi unggul ke depan. Bagaimana nanti menyelesaikan? Saya nggak ada toleransi terhadap anak-anak muda yang nongkrong mabuk-mabukan, nggak ada saya nanti. Saya mau kerja sama Polda, saya rekrut, saya wajibkan wajib militer nanti. Nggak bisa. Anda mau biarkan? Nggak bisa selesai Pak. Daripada nongkrong, daripada ngarir, ya sudahlah, bikin program wajib militer di lorengan boy. Ya kan? Setelah itu bisa jadi security. Direkrut kan udah percaya. Security daripada ketentaraan. Mending tentaranya anak. Sudah nih, kan wajib militer aja tuh. Kan bisa, itu kan bisa dilakukan. Kenapa? Karena mereka merusak ekosistem lingkungan Pak. Di lingkungannya mengganggu, ekonomi orang tuanya terganggu. Kan harus tegas begini. Ini eranya Pak. Pemimpin berani mengambil resiko. Mau populer saya nanti terbiasa, tidak populer saya terbiasa, dihujat saya terbiasa. Kalau mau ngambil resiko, mobil saya pernah rusak dikejar oleh 50 orang bawa pedang di Garut, saya ngalamin. Kenapa? Karena itu bagian proses saya menuju puncak ini. Jadi kalau saya majunya sekarang, menangnya sekarang, ya memang Allah mentakdirkannya begitu. Kenapa? Kamu harus jadi gubernur bareng Pak Prabowo. Bareng Pak Prabowo menang, sana pas. Jadi langsung gimana ditanya, di mana jadi gimana? Gubernur Jabar mana? Ini penting Pak. Jadi kalau hanya pembangunan ngomongin anggaran, mau balik. Airnya kenapa jahona ala ruang lingkup model kita di birokrat mah 500 juta ini. Ya kan? Biaya hotel, makan minum, transport, pidato, kalau geus balik. Nah, sudah anjing gitu. Ini sudah beredar, wah gawat cenah Pak Didi jadi gubernur macam ribu orang. Nah jadi pegawai tepat naik ribu. Hai senang untung jadi pegawai, jadi jabla. Jadi negara, saya minta konsisten negara. Kenapa? Kan kita ingin maju.
Saya sedih Pak, saya berdiri di kawasan Kota Bukit Indah, saya berdiri di kawasan Indo TIC, saya berdiri di kawasan Jababeka. Itu motor kalau keluar pabrik sore hari nomornya A, B, G. Cik aing teh eueuh kita urang Jawa Barat. Kenapa? Kelas menengahnya mereka punya, Pak. Kan urang gitu lamun manajerna di Garut, KB kan ngarekrut pegawai di capek sih kampung nanti wajar. Untuk itu kalau ingin merebut kelas menengah di Jawa Barat, kita menjadi pelaku industri, kita adalah paling kecil, kita adalah manajer, yang mau tidak mau kita harus nyiapin kelas menengah. Ya harus disiapin dong. Kalau ingin jadi jenderal, ya masuknya harus dari Akademi Angkatan Darat. Tapi saya jadi jenderal di Hansip, nah mau tapi itu saya. Ini kan saya kan harus begitu. Bukan hanya itu, saya mau rekrut nanti yang masuk ITB, masuk Unpad yang terbaik, saya rekrut seluruh Jawa Barat. Saya boleh Anda kuliah di ITB, tapi paginya ditinggal di komplek militer. Kenapa? Saya ingin dong ada orang yang otaknya jenius, tapi sikapnya kesatria dan pengabdi negara. Nah, ini harus dilakukan Pak. Dari mana belajar? Diri sorangan. Cuman setelah saya lihat, Cina kan melakukan itu. Anda bayangin gimana gak hebat Cina? Rakyatnya wajib militer, pendidikan engineer, otaknya jenius, bayangkan. Pak Dwi gagah, jago otak jenius. Itu tampang Pak Dwi lalu menjadi pimpinan partai, kawin 4 kali. Nah ini kan harus dibangun Pak, patriotik kebangsaan itu harus ada wujudnya. Patriotik kebangsaan, cinta negara, bela negara, cinta tanah air, hanya satu, NKRI, harga mati. Kali tuaran, Alicia, harga mati, harga beas ya Allah. Abdi prajurit Pajajaran mencintai tanah Sunda. Aisyah cai usia di Aruga, di mana Sunda? Nggak bisa. Harus ini. Nah perspektif ini nanti lahirlah saya juga akan membangun infrastruktur yang terintegrasi. Bagi saya nggak usah lama-lama deh. 2 tahun jalan di Jawa Barat nggak ada lagi yang bolong, target saya. Bagaimana caranya? Dan saya panggil Pak Bupati. Anggaran seberapa nih? Saya provinsi gitu. Dengar apa kekurangan Anda? So, kita bagi 2. Infrastruktur jalan itu berapa persen lagi? Oh, kemampuan anggarannya Anda sampai mana? Karena ada evaluasi gubernur. Nah, kemudian Anda kemampuannya begini. Mungkin di provinsi ya, sok hijike. Jadi selesaikan per tahun, per item. Tahun pertama seluruh jalan selesai. Tahun kedua SD selesai, SMP selesai, SMK selesai. Begitu irigasi selesai. Per tahun ada peningkatan. Pembangunan ulah eta wae. Sosialisasi, fasilitasi, sosialisasi, fasilitasi. Alah, duit Kenapa? Saya dulu mengelola APBD Purwakarta kecil, bisa membangun jalan terintegrasi. Saya bisa bangun SD yang di kelasnya ada toiletnya. Saya bisa bangun SMP, saya bisa bangun SMK, saya bisa membuat Taman Sri Baduga Maharaja sebagai simbol nilai penghormatan pada leluhur Sunda dengan Taman Air Mancur. Namanya jadi naik ke atas, bisa. Letik duit lagi ke Purwakarta. Mau aing jadi wali kota Bandung belum itu gitu. Apalagi Jawa Barat. Oh, baru itu aja Pak Istem. Udah turun 9 triliunnya kan baik turun ke daerah. Mungkin yang 9 triliunnya kita evaluasi. Yang 9 triliun turun kita arahkan itu untuk infrastruktur jalan, nggak boleh digeserin pada yang lain. Kenapa? Kan kalau turun hari ini 9 triliun dan kemudian itu adalah bagi hasil pajak kendaraan bermotor, kan kalau bagi hasil kendaraan bermotor pajak tidak boleh dibelanjakan di luar jalan. Ingat loh, pendapatan dari kendaraan bermotor kudu jadi jalan. Sabab naon? Sabab orang bayar pajak itu sebagai bentuk layanan jalan. Lamun kumana eta pajak kendaraan bermotor pendapatan dipakai jalan-jalan ke luar negeri kafir sih. Kafir kan gitu. Kafir. Hatinya tertutup jadi jalan banyak jalan. Kan gitu lah pajak namanya jalannya butuh. Nah, kemudian dan setelah infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan adalah infrastruktur pelayanan kesehatan.
Problem Jabar itu adalah masih minimnya layanan kesehatan. Bagaimana? Coba lihat Rumah Sakit Hasan Sadikin. Puluhan ribu orang setiap hari ngantri ke Hasan Sadikin. Se-Jawa Barat. Mereka yang BPJS-nya kelas 3, alamunek di operasi burut ngantri.